نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada pada bulan pertama tahun 2025. Materi pagi ini mestinya sudah disampaikan pada kesempatan Desember akhir 2024. Namun karena ada program Jaulah Dakwah, ziarah dakwah Majlis Taklim Al-Irfan ke Jawa Timur, mudah-mudahan perjalanannya berkah. Amin. Maka materi disampaikan pada kesempatan sekarang. Darurat nihilisme dan ancamannya terhadap akidah Islam. Siapa yang pernah mendengar kata nihilisme? Diambil dari kata nihil. Biasanya kalau ditanya orang, bagaimana saldonya sekarang? Nah, kalau nggak berisi, berarti kebalikannya nihil. Nihil bahasa mana? Bahasa Latin gitu. Bahasa Latin? Iya. Jadi bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Sunda ya. Nihil itu bahasa Latin. Artinya zero, kosong. Ada 3 aliran yang hampir mirip dalam dunia falsafah. Yang pertama, ada keyakinan bahwa setiap manusia lahir itu kosong, tidak membawa apapun, bersih dari kotoran, tidak ada setitik noda apapun. Ini sebagian kalangan menyebut naturalisme, natural, alami ya. Tapi paham ini dimunculkan oleh seorang tokoh dari barat namanya John Locke. Manusia lahir dalam keadaan suci bersih, tak ada titik noda satupun. Nah, mirip dengan pandangan Islam, di mana Islam meyakini berdasarkan ayat hadis Nabi bahwa manusia lahir ini memang tidak bawa dosa apapun, bersih. Tapi bersih di sini maksudnya fitrah, dan fitrah di sini maksudnya Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Imam Al-Bukhari. Maksud hadis Nabi, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya dalam keadaan Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan makna fitrah di sini ad-dinul khalis, agama murni, atau at-tauhid,
ya, at-tauhid. Manusia lahir dalam keadaan bertauhid. Jadi beda. Kalau John Locke menyebut tidak bawa apa-apa, bersih banget. Islam tidak. Justru lahir bawa apa-apa. Bawa apa? Bawa tauhid. Jadi manusia lahir bukan tanpa bekal, punya bekal. Fa'abawahu, tergantung siapa yang mengiring, mengawal, mengajak, mengawal. Siapa? Yuhawidanihi, mau jadi Yahudi, Yunasironihi, mau jadi Nasrani, Lumajisanihi, mau jadi Majusi. Para ulama bahasa Arab memaknai fa'abawahu bukan hanya orang tua, bukan. Siapapun yang mempengaruhi diri seseorang itu disebut abawahu. Berarti paman, tua, guru, idola, siapapun itu bisa jadi abawahu. Maka dalam bahasa Arab, kamus bahasa Arab membedakan orang tua dalam arti biologis itu menggunakan kata walidun atau walidatun. Itu maksudnya orang tua biologis. Tapi kalau orang tua dalam makna siapapun bisa jadi orang tua, siapapun bisa jadi pembimbing, bahkan termasuk lingkungan bisa jadi membimbing seseorang. Nah, jadi lingkungan bisa merubah sikap seseorang. Itu juga abawahu. Maka dalam bahasa sederhana kita, kadang-kadang kita memanggil abah. Abah itu panggilan bagi siapapun, bukan hanya orang tua sendiri, yang lain pun boleh disebut abah. Nah, biasanya kata abawahu itu siapapun yang mempengaruhi kehidupan seseorang, maka itu disebut abawahu, termasuk lingkungan. Dalam dunia falsafah pendidikan ada yang disebut dengan paham behavioristik. Behavior, lingkungan, artinya lingkungan itu bisa mencetak seseorang. Orang yang tadinya tidak bagus, lingkungan bagus jadi bagus. Orang yang tadinya bagus, lingkungan nggak bagus, jadi tidak bagus. Nah, jadi lingkungan juga bisa jadi abawahu, bisa berpengaruh. Ya, beda ya, berarti pandangan Barat terkait konsep manusia lahir tanpa noda sedikit pun. Dari situ memang ada kesamaan dengan konsep fitrah. Bedanya apa? Manusia lahir bawa bekal tauhid. Al-Quranul Karim Suratul A'raf menjelaskan seperti yang sudah banyak Bapak Ibu pelajari. Allah telah menegaskan, menguatkan sumpahnya di alam rahim terhadap anak cucu Adam dengan pertanyaan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka semua kita menjawab, bala syahidna, benar, engkau adalah Tuhan kami. Nah, jadi beda ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan konsep naturalismenya orang Barat sono. Tidak sama. Yang kedua, Bu, ada yang disebut nihilisme. Nah, nihilisme juga sama gitu. Kosong-kosong juga. Manusia lahir itu kosong melompong. Oh tidak. Tadi sudah dijawab, manusia lahir bawa bekal tauhid. Gak kosong melompong. Kosong dalam makna berikut adalah manusia bebas, manusia kosong, manusia sirna dari berbagai keterpengaruhan. Jadi pengaruh apapun tidak bisa mengubah manusia. Oh tidak bisa. Guru yang hebat bisa mengubah murid menjadi hebat. Seorang idola yang hebat bisa mengubah masyarakat yang hebat.
Pemimpin yang hebat bisa mengubah rakyat yang hebat. Bisa, dalam Islam bisa. Dan Nabi adalah sosok perubahan. Ya, Nabi adalah sosok perubahan. Makanya dalam Islam ada yang namanya konsep mujaddid, konsep pembaharu. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus di setiap penghujung 100 tahun, berarti setiap satu abad ada saja Allah munculkan di tengah-tengah umat manusia yang membaharui. Tapi membaharui di sini maksudnya membaharui apa? Yujaddidu laha dinaha, memperbaharui agama ketika agama itu rusak. Nah, jadi ini sudah jadi janji Allah. Setiap satu abad Allah tidak akan membiarkan manusia tanpa sosok yang berubah, memperbaharui. Maka sosok pembaharu ini disebut mujaddid. Seorang ulama Pakistan namanya Sayyid Abul A'la Al-Maududi. Beliau menjelaskan, kata Abul A'la Al-Maududi, sosok mujaddid itu bisa perorangan, sosok mujaddid itu bisa banyak, sosok mujaddid itu bisa gerakan. Yang jelas dia makhluk berakal, gitu ya. Karena kata man, huruf man menunjukkan dalatun alaman yaqilu. Siapa yang di antara umat manusia yang memiliki akal pikiran. Jadi gak mungkin orang sedeng jadi mujaddid, gak mungkin orang sengklek jadi mujaddid. Mujaddid itu man, ya. Man dalatun alaman yaqilu, kata para ulama, menunjukkan pada sosok yang punya akal. Nah, tahu-tahu muncul keanehan-keanehan, lalu ngaku mujaddid pembaharu. Nah, dari mana? Gitu ya. Harus berakal. Dan berakal di sini kemana arah akalnya ditujukan? Yujaddidu laha dinaha, memperbaharui kembali agama, di mana agama awalnya bersih dirusak jadi kotor, setelah kotor dikembalikan lagi jadi bersih kembali. Itu namanya mujaddid. Orang yang disebut mujaddid, gerakannya disebut tajdid. Ya. Memang betul secara bahasa makna tajdid punya ragam makna. Nah, punya ragam makna. Seorang ulama, Bustami Sa'id namanya, menulis kitab Tajdidu At-Tajdid Fiddin atau Tajdiduddin. Apa yang disebut pembaharuan dalam agama? Kata beliau, pembaharuan dalam agama maksudnya memperbaharui kembali ketika agama rusak, dikembalikan jadi benar lagi. Nah, itu namanya tajdid. Jadi tajdid itu bukan merusak. Maka para ulama memaknai tajdid itu at-tajdidu ar-ruju ilal asolah, mengembalikan pemahaman yang rusak ke aslinya. Nah, itu ar-ruju ilal asolah. Asolatul Islam itulah tajdid. Ya. Memperbaharui sesuatu yang rusak menjadi kembali. Ibn Fiddin azakumullah. Oleh karena itu Imam Ibnu Athir mencoba menuliskan dalam kitab beliau siapa-siapa yang para ahli ilmu sepanjang sejarah dari masa ke masa, mujaddid yang setiap tahun muncul. Nah, ini memang tidak bisa kita simpulkan kepada orang yang masih ada di depan mata kita, nggak bisa.
Si A mujadid nggak bisa, si B mujadid nggak bisa. Harus ada rekam jejaknya dulu. Lalu ulama sepakat, gitu. Imam Asy-Syafi'i itu mujadid. Nah, bukti mujadidnya apa? Ada karyanya, kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih yang mengubah pandangan para ulama di dalam menetapkan kaedah-kaedah fikih. Dulu orang memahami Islam, memahami ayat, memahami hadis Nabi, terutama perkara hukum, sulit bu ketika berhadapan dengan sesuatu yang problematik. Tapi dengan munculnya kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah, munculnya kitab usul fikih, orang jadi ngerti fikih. Paham bu? Nah, jadi gitu bu. Nah, maka Imam Asy-Syafi'i disebut mujadid. Imam Ibnu Taimiyah, begitu beliau meninggal, berapa peninggalan warisan kita beliau? 4.000 jilid bu. Ini 4.000 jilid kalau disimpan di rumah ini, kekurung ini. Nah, baru karya satu ulama. Ya, sampai-sampai beliau punya kitab, satu judul kitab, jumlahnya 37 jilid. Ibu sudah berapa jilid ngaji dari dulu? Yo. Apa yang disampaikan para ustadz di sini, ada berapa ustadz? Berarti ibu coretannya sudah banyak dong. Nah, coretan ibu kalau dikumpulkan berapa jilid? Nah, gitu bu kira-kira. Nah, dulu para ulama itu begitu. Apa yang didengar ditulis, dijelaskan lagi, akhirnya berjilid-jilid. Hanya sekadar tanya jawab di penjara Imam Ibnu Taimiyah dengan muridnya, dikumpulkan tanya jawab itu jadi 37 jilid. Sekarang 37 jilid ini, kitab ini kalau dicetak melalui penerbitan yang bagus, penerbitnya harganya bisa 7 sampai 10 juta. Ya, untuk harga kitab, belum kitab yang lain, 4.000 jilid banyak. Makanya tidak boleh merendahkan, meremehkan para ulama muktabar kita. Boleh, karena mereka sudah mencurahkan pikirannya dalam dunia ini. Baik, kita kembali. Tadi sudah disebutkan, mengosongkan jiwa dari berbagai keterpengaruhan, termasuk pengaruh iman. Jadi iman tidak bisa mempengaruhi seseorang. Ya akhirnya orang yang tidak punya agama. Ini justru diproklamirkan bagaimana menggiring orang untuk bebas, tidak memiliki keyakinan. Itu namanya paham nihilisme. Kenapa harus diungkapkan? Kan itu sudah pasti Pak Ustadz kan dari dulu juga. Kalau orang tidak mau dihukumi dengan agama, ya pasti kosong. Iya. Masalahnya sekarang nih jelang akhir tahun 2024 kemarin ada beberapa temuan yang menarik. Saya tidak tahu apa Bapak Ibu memperhatikan apa enggak. Di dunia media sosial kita sempat ramai. Satu, ada gerakan yang menamakan diri gerakan menolak masuk surga. Ya, itu artinya dia meragukan adanya alam akhir, dia meragukan adanya alam kubur, dia meragukan surga neraka, dia meragukan kiamat terjadi, ragu dia. Nah, tapi bisa jadi dia yakin apakah Tuhan ada, kata dia ada. Cuma saya nggak yakin kalau Tuhan itu ciptakan surga neraka, nggak yakin. Saya nggak yakin kalau saya mati nanti ditanya munkar nakir di alam kubur, saya nggak yakin kayak apa sih alam kubur. Nah, alasan dia apa? Kok berani-beraninya memproklamirkan diri? Kalau nggak mau masuk ya nggak usah ngajak orang gitu. Pakai memproklamirkan diri sendiri gaya-gayaan, begitu ya? Nah, dia punya alasan. Orang yang berbuat kebajikan, kata dia, karena mengharapkan masuk surganya Allah, itu tandanya tidak ikhlas. Apa benar?
mengharapkan masuk surganya Allah itu bagian dari ketidakikhlasan. Bolehkah seseorang mengharapkan masuk surganya Allah? Adakah di sini yang kumpul sekarang yang menolak surganya Allah? Tidak ada ya. Nah, walau amal kita dikit, amal soleh kita belum karuan, mana yang diterima, mana yang ditolak, kita tidak tahu ya Bu ya. Tapi kalau Ibu Saripah bikin list daftar majelis taklim al-Itqan yang minat masuk surga, mau tanda tangan nggak? Nah, contoh ini, jangan dilakukan contoh. Nanti kalau dilakukan jadi aliran sesat lagi. Nah, contoh. Walau kita serba kurang, kita pengen masuk surga. Loh, kenapa pengen? Kan kata Allah disuruh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang luas seluas langit dan disuruh. Nah, bersegera. Yang kedua, Al-Quran juga menggunakan kata yang berbeda. Sabiqu ila magfiratin. Berlombalah. Tadi disuruh cepat-cepat, yang kedua disuruh berlomba. Perlombaan meraih amal terbaik untuk mendapatkan surganya Allah juga diungkapkan Al-Quranul Karim. Faliyatana fasil mutanafisun. Jadi apa alasannya tidak mau berlomba menuju surga? Nah, baik. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menyebutkan, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para ulama mengumpulkan hadis-hadis Nabi terkait bagaimana pentingnya kita mengingatkan kita semua pada alam akhir dan termotivasi untuk masuk surganya Allah. Di antaranya Nabi mengatakan dengan tegas, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku dijamin masuk surganya Allah kecuali nu umbungeun. Tahu nu umbungeun? Kecuali yang enggak. Nah, yang tadi bikin gerakan menolak masuk surga mau atau embung? Enggak mau, dia menolak. Ya udah, jangan ngajak-ngajak orang lain pakai memproklamirkan diri gajah-gajah ya. Satu. Lalu Nabi mengatakan lagi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'altal jannata fas'alil jannatal firdausal a'la. Jika Anda minta tolonglah pada Allah. Jika Anda minta surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Oh, jadi jangan tanggung-tanggung. Berarti jangan ada yang masuk kelompok itu ya Bu. Nah, kita mah enggak termasuk yang menolak. Kedua Bu, temuan di lapangan akhir 2024 kemarin muncul podcast yang berseliweran dengan mengundang pakar-pakar, bahkan profesor dihadirkan, menganggap seorang tokoh YouTuber yang lagi naik daun, ya, yang lagi naik daun, yang punya pandangan bahwa agama itu hanya identitas, agama itu hanya simbol, agama itu hanya merek kalau bahasa barang. Jadi gak ada hubungan dengan keyakinan, kepercayaan, keimanan.
Jadi simbol saja. Kalau orang nanya, ibu agamanya apa? Nah, ibu boleh pilih mana aja. Karena itu simbol. Yang hakikat yang mana? Yang hakikat itu ya kebajikan di antara manusia. Jadi bajiknya itu menurut manusia. Mestinya baiknya pun bukan hanya menurut manusia, tapi harus baik dulu menurut dan Rasulnya. Nah, ini tidak. Agama ini hanya sebatas identitas, merek, simbol. Gak ada hubungan dengan keyakinan, kepercayaan, keimanan. Nah, tuh. Sehingga dia katakan, kayaknya penting ini kalau dikumpulkan orang-orang yang punya paham yang sama ini. Apa namanya? Ya sempat ramai sih, tapi sekarang sudah hilang lagi. Komunitas Islam KTP. Nggak perlu dikomunitasin ya. Nggak dikomunitasin pun sudah kelihatan. Mana yang suka sholat, mana yang kagak, mana yang suka taklim, mana yang enggak, mana yang suka sodako, mana yang tidak. Nggak usah pakai komunitas. Sudah terlalu banyak komunitas di muka bumi ya. Nah, ketiga ada temuan lagi Bu. Nah, ini menarik nih Bu. Ini serius. Yang tadi juga serius. Cuma yang ketiga ini seriusnya itu karena dia berani mengajukan gugatan, menulis surat terbuka, dan menyiapkan berkas yang diajukan kepada lembaga negara. Jadi serius benar, ya. Serius banget kata orang Betawi, ya. Nah, jadi serius banget ini. Yang dituju adalah Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang kependudukan. Yang disasar memang undang-undang kependudukan. Tapi yang menjadi pokok dari sasaran tembak dia adalah ideologi. Kata dia, selama ini saya mengaku benar dia di media, dilansir banyak media. Selama ini saya netral dalam beragama. Saya tidak berpihak pada agama manapun. Saya ingin negara melindungi. Saya ingin negara melindungi. Saya menagih hak konstitusi saya sebagai warga negara agar penguasa mengizinkan melindungi ketidakberagamaan saya. Nah, jadi kalau orang pengen dilindungi karena tidak beragama, apa namanya? Apa namanya? Nah, dia kan nggak mau disebut ateis, ya. Pokoknya kosong saja lah, gitu, nggak usah. Nah, jadi begitu ya. Ini nyata. Baik. Alhamdulillah. Beberapa kawan telepon kami. Gimana mau maju lagi ke MK enggak? Melakukan gugatan balik agar gugatan dia dibatalkan. Ya, kita sedang persiapan juga. Gimana nih? Karena butuh waktu, butuh ngumpulin orang, butuh kesepakatan, dan nggak bisa sambil main-main karena ini serius. Saya yakin dia juga serius, dia juga bawa gerbong serius. Ya. Dia tidak sendiri begitu. Dia punya kekuatan pasti. Nah, kenapa? Karena pengalaman yang lalu, waktu kita membatalkan gugatan undang-undang penistaan agama, waktunya 1 tahun, sidang terus 15 kali persidangan untuk memenangkan. Kemudian tahun 2022 itu sidang memenangkan terhadap gugatan supaya dibatalkan undang-undang perkawinan yang perkawinan lintas agama. Lalu kita batalkan juga. Persidangannya 12 kali persidangan. Jadi mahkamah. Nah, ini kepengen agar dia dibebaskan untuk tidak beragama.
Ini pasti bakal diikuti banyak orang. Kalau diikuti kan bagaimana generasi ke depan? Ujung-ujungnya ya pokoknya di KTP itu dikosongkan gitu. Mendingan kosongkan aja gitu. Nah ini alhamdulillah tak lama berselang 2 minggu berikutnya saya baca lagi berita terakhir, Mahkamah Konstitusi membatalkan gugatan para penggugat dalam hal tadi yang diminta. Alhamdulillah. Karena ini bisa bahaya ya kalau sampai ke depan di KTP itu kolom kosong. Nah, ini nggak jelas ya. Baik. Nah, yang terakhir, temuan yang terakhir nih. Temuan yang terakhir muncul kalimat-kalimat liar. Apa ini guyonan? Apa ini memang semacam pancingan? Yang jelas tidak lucu dan tidak tepat pada tempatnya, karena yang dimainkan adalah soal yang sangat besar, menyangkut Allah dan Rasulnya, menyangkut alam yang Allah sengaja ciptakan untuk hidup manusia setelah kematian. Ya kembali lagi ke saudara. Apa itu temuan yang keempat? Muncul kalimat-kalimat yang sudah terbiasa di dunia media. Mari kita reuni di neraka. Reuni di neraka. Jadi kalau mau reuni mah ya kayak ibu-ibu ya, reuni ke mana, ke masjid mana gitu ya. Sambil baksos begitu. Garut juga belum kan? Nah, jadi di Garut banyak juga yang indah gitu ya. Jadi banyak ya. Kemudian di Bandung juga banyak ya. Jakarta aja masih banyak yang indah-indah pinggiran ya. Nah, jadi artinya kenapa harus reuni di neraka? Jadi bahasanya ini loh, menggampangkan persoalan, reuni di neraka. Mari kita sama-sama tadabbur. Kemarin rame ya, Donald Trump. Apa kata Donald Trump? Menjadikan Gaza neraka. Akan menjadikan Gaza neraka. Dunia akan melihat bagaimana Timur Tengah jadi neraka. Di antaranya Gaza. Tak lama kemudian Allah kirimkan badai api ya, yang kerugian negara mencapai sudah masuk 825 triliun. 2 kali lipat bantuan senjata pemerintah Amerika ke Israel. Jadi ditebus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kok main-main dengan kata neraka? Kok main-main dengan kata neraka? Sekali lagi, semua ini temuan di lapangan ini merupakan fenomena apa tadi? Nihilisme. Kalau ini sudah mulai didengung-dengungkan oleh banyak kalangan, termasuk anak kita, cucu kita, anak-anak putra pertiwi, ya, ini tentu akan sangat membahayakan akidah. Makanya kita sebut darurat, ya, darurat nihilisme dan ancaman akidah umat, gitu ya. Nah, Ikhwan fillah azakumullah, tentu kita punya kewajiban. Kenapa? Apa sih yang tidak dijawab oleh Allah dalam Al-Quran? Apa sih yang tidak dijawab oleh Nabi di dalam hadis? Manusia bertanya untuk apa manusia dicipta? Dijawab oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah ada alam akhir? Jelas ada. Bahkan alam akhir lebih baik daripada alam yang sekarang. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Di samping khairul laka minal ula, kalau dunia tidak kekal, tapi kalau akhirat kekal. Khairul wa abqa, kekal. Nah, jadi apa yang tidak dijawab oleh Allah? Dijawab. Nah, jadi dari mana itu paham nihilisme? Ternyata kalau tadi kan John Locke ya,
yang jadi teori pendidikan. Sekarang namanya Friedrich Nietzsche. Siapa Nietzsche? Bapak guru dan ibu guru pasti kenal siapa Kang Nietzsche ini siapa. Nah, itu satu barisan dengan Stalin, Lenin, Karl Marx, Engel, ya, itu satu barisan. Ujung-ujungnya apa? Mengirim manusia untuk tidak bertuhan, atau paling tidak minimalnya abai terhadap agama, atau disebut dengan agnostik, ya. Agnostisisme. Pelakunya disebut agnostik. Bedanya di mana? Kalau ateis sama sekali tidak percaya Tuhan. Kalau agnostik, Tuhan masih percaya tapi dia ragu. Benar gak Tuhan punya aturan? Benar gak Tuhan menciptakan surga neraka? Benar gak alam akhir itu ada? Ya, terakhir, Al-Quranul Karim menjelaskan apa kata Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan nukaffir anhu sayyi'atihi wa nudkhilhu jannatin tajri min tahtiha. Oh, jadi kata Allah, yauma yajma'ukum, hari di mana Allah mengumpulkan kalian, liyaumil jam'i, pada satu hari perkumpulan. Jadi kita akan sama-sama ngumpul dalam satu hari perkumpulan. Nah, dzalika yaumut taghabun, itulah hari taghabun. Makanya ada surat Al-Quran namanya surat At-Taghabun. Nanti ibu baca ya surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun. Pokoknya dibuka surat At-Taghabun, ada kalimat itu, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Apa hari Taghabun? Kata Imam At-Tabari, kata Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir, Taghabun adalah hari di mana rekam jejak seseorang diperlihatkan. Rekam jejak seseorang diperlihatkan. Jujur, tugas kita satu sama lain mengingatkan. Dan saya juga fakir dalam hal ini, selalu diingatkan. Ada orang di samping yang selalu mengingatkan. Saya yakin ibu-ibu juga diingatkan. Semua kita saling mengingatkan. Nah, jadi Allah katakan yaumut taghabun itu pasti. Catatan kita juga pasti. Maka karena catatan kita pasti, tentu kita bertanya, kira-kira catatan kita nanti itu bagus atau tidak, kan begitu. Nilainya seperti apa kalau dibuat nilai raport begitu ya, kalau anak SD raport. Nah, tapi di sini ada kalimat yang memberikan optimisme. Wa man yu'min billah, siapa yang beriman pada Allah, wa ya'mal sholihan, dan dia tetap beramal soleh. Artinya apa? Selama orang itu masih berpegang pada iman dan mau beramal soleh. Kalau soal kekurangan pasti, ya, karena kita tidak masuk. Kekurangan pasti, melakukan dosa mungkin. Nah, bukan hanya mungkin banyak. Mungkinnya bisa mungkin sedikit, bisa mungkin banyak. Oh enggak, saya mah sudah sangat berhati-hati. Justru orang masuk neraka bisa jadi bukan hanya karena orang tersebut berbuat faksa dan mungkar saja, merasa diri ini benar saja udah
udah bisa salah, bisa tergelincir. Merasa diri ini bersih, yang lain kotor semua. Nah, ini juga bisa jadi membuat diri ini menjadi kotor juga, gitu ya. Nah, jadi serba sesuatu yang sangat rahasia di mata Allah. Tapi tidak ada satupun yang bisa lepas dari catatan Allah. Ini ajaibnya. Gitu. Maka semua yang pernah kita alami ini jadi saksi. Tempat duduk kita jadi saksi. Karpet yang kita dudukin jadi saksi. Meja tulis yang kita tulis di situ jadi saksi. Pakaian jadi saksi. Dinding tempat kita bersender, bahkan kadang terngantuk-ngantuk juga jadi saksi. Semua ada catatannya. Itu namanya yaumut tagobun. Maka para peserta yang hidup di masa tagobun ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutnya ahlul mizan. Orang yang sedang dalam pertimbangan Allah. Kita ini ditimbang-timbang nanti catatan kita ini. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tabaqatul Mukallafin wa Maratibuhum Fidaril Akhirah. Tingkatan orang-orang yang sudah terkena hukum di sisi Allah, nanti ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan ulul azmi, para rasul yang dijamin gigihnya dalam dakwah. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu ranking pertama. Ranking kedua, al-anbiya wa rusul, para nabi dan rasul. Gak ada saingan, para nabi dan rasul. Inna asyadan nas, sesungguhnya di antara manusia yang paling keras ujiannya balaat al-anbiya wa rusul. Tsummal amsal fal amsal, lalu orang yang semisal, yang berjuang seperti nabi dan rasul. Amsal fal amsal. Mudah-mudahan ya. Nah, ini juga berat. Yang ketiga, Bu, asyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang soleh, wasidikin, orang-orang jujur. Nah, yang terakhir ini dan berikutnya, saya tidak tahu apakah kita masuk dalam ahlul mizan, kata Imam Ibnu Qayyim. Mudah-mudahan mizan kita berat timbangan amal baiknya. Kondisi ini digundahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah saja istri Nabi gundah, masa kita tenang-tenang aja? Rasul saja gundah, masa kita tenang-tenang aja? Nah, makanya Aisyah nanya, ya Rasulullah, gimana supaya nanti hisab kita ringan? Imam Ibnu Katsir mencatat hadis Nabi yang sangat populer. Kata Nabi, Aisyah, kalau kau ingin diringankan, jangan lupa doa untukmu kepada Allah. Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan penghisaban yang ringan. Aisyah tanya lagi, ya Rasulullah, apa yang dimaksud hisab yang ringan itu? Dijawab oleh Nabi, hisab yang ringan itu apabila catatan disodorkan oleh malaikat pencatat, Allah ridho terhadap isi kitabmu, itu tandanya hisabmu diringankan. Tapi ketika malaikat pencatat menyodorkan kitabmu di hadapan Allah, kata Allah, lalu Allah kelihatan tidak ridho terhadap isi kitabmu itu tandanya Allah memberatkan hisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diringankan hisabnya. Salah sudah pasti, kurang jelas, banyak kurangnya. Tapi upaya kita untuk menjadi orang yang selalu menjaga diri dan mencapai maghfirah dan rahmat Allah, insya Allah tadi syaratnya yu'min billah ya'mal sholihan.
terus memupuk iman, merawat iman, dan beramal soleh semampu yang bisa kita lakukan. Itu yang bisa menyelamatkan kita dari kekurangan-kekurangan, apalagi menjadi terprosok dalam paham-paham seperti tadi. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ada pertanyaan sampai jam 11. Dan sebelumnya saya minta maaf, saya tidak sampai ikut makan siang ya, karena ditunggu di Cyber Tower. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan. Menulis dalam kitabnya Khalifatullah fil ardh. Adapun ciptaan-ciptaan Allah, kenapa begini, kenapa begitu, apa hewan tugasnya, apa manusia, apa planet, apa lautan, apa hikmah di balik penciptaan itu apa? Dijawab oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Makhluqatillah Ta'ala. Imam As-Suyuti, Imam Al-Mahalli menjawab, kenapa alam semesta disebut alam? Kita menyebutnya alam raya, ya kan? Sumiyal alam bil alam. Al-alam mustaqun min kalimatil alama. Alam itu diambil dari kata alama. Apa arti alama? Tanda-tanda. Adanya alam semesta, kata Imam Suyuti, itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Adanya tanda-tanda kebesaran Allah berarti ada yang menciptakannya. Yang diciptakan disebut alam, yang menciptakan alam disebut Rabbul Alamin. Itu yang kita baca tiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Dahsyat. Yuk, apalagi? Silakan Ibu. Ya. Maka Bu. Ustaz, Ani mau nanya tentang hadis tentang penghimpitan di alam kubur. Bahwa sesungguhnya di alam kubur akan terjadi penghimpitan. Andai kan ada orang yang selamat darinya, maka sungguh di saat dimuat akan selamat darinya. Itu maksudnya gimana tuh? Baik. Aneh jawab. Ya. Padang deh, Padang. Oh, Sok Betawi aja. Oh, ya, kita jawab. Ada doa yang sangat luar biasa, hebat, dahsyat, lengkap, samil, mutakhir. Di antara doa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, kepada para keluarganya, yakni Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis ini, doa ini Bu, diuraikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam sebuah kitab kurang lebih 350 halaman. Nama kitabnya At-Tazkirah. Bukan At-Tazkirahnya Ahmadiyah ya. Karena orang Ahmadiyah punya juga buku namanya At-Tazkirah. Ini At-Tazkirahnya Imam Qurtubi. Dalam kitabnya At-Tazkirah, peringatan bagi manusia agar kita berhati-hati, warning terhadap nanti kesiapan kita di alam kubur. Beliau menjelaskan apa yang disebut fitnatul mahya, fitnah hidup. Fitnah hidup itu beragam ujian yang kita alami semasa hidup. Apa itu fitnatul mamat? Ujian juga, tapi dialami ketika kita sudah meninggal. Maka kata Nabi, idza ja'atil mautu faqad qomat qiyamatu. Siapa yang duluan datang ajalnya, ajal kematian, berarti dia mengawali kiamat.
Nah, babak baru mulai. Ya. Nah, jelas. Siapa-siapa yang di alam kubur mendapatkan ringannya kubur, mudahnya menjawab pertanyaan kubur, hidup di alam kubur serasa seperti tidur nyenyak, seperti yang diinginkan oleh Rasulullah, nam solihan, tidurlah dengan nyenyak. Artinya mimpilah yang indah. Tapi sebaliknya bagi mereka yang tidak melakukan kebajikan seperti yang diinginkan, gundah gelisah. Bukan hanya ada di alam kuburnya, mau masuk kuburnya pun dipersoalkan dulu. Para malaikat yang mendapatkan tugas menjemput beda dengan malaikat yang menyambut ketika si soleh dicabut nafasnya. Kalau yang dicabut nafasnya orang-orang soleh, malaikat menyambut dengan penuh senyuman, dengan penuh tahniah, salaman, bagia selamat, wilujeng sukti, wah, begini pokoknya disambut hebat. Lalu diiring-iring sampai diantarkan ke mana? Diangkat dulu ke atas, ke Iliyin. Dari Iliyin diiringkan lagi, ayo kita bawa lagi ke alam kubur. Dibawa lagi ke rame-rame dengan sambutan, dengan suasana yang sangat meriah, menenangkan, mendamaikan, penuh wanginya. Lihat hadis Nabi. Sudah diterjemahkan itu bukunya, karya Syekh Muhammad Al-Bilali. Terjemahannya huru-hara alam kubur. Alam kubur, bayangin. Ya. Kemudian, tapi sebaliknya orang-orang yang memang berbuat jahat, paksa, mungkar, malaikat lihatnya udah gedek gitu. Nyambut juga, dipaksa banget ya. Diiring-iring dengan sumpah terus dibawa ke atas, dibawa juga ke atas, ditarik paksa ke atas dengan cacian di mana? Di Sijjin. Dari Sijjin dimasukkan lagi ke jasadnya yang tengah berada di alam kubur, bukannya lagi pada ngarereyang, tahu ngarereyang? Pada bopong, pada ini dibanting. Ya, memang kalau kita bicara secara spiritualistik kata orang, jangan terlalu didramatisir gitu ya. Oke, kita tidak mendramatisir. Lihat hadis-hadis Nabi yang sahih, memang bicara begitu. Lihat hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi memang benar, kalau hati kita ingin lembut, banyak-banyaklah bicara tentang alam. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang, gimana sih kok ibu-ibu itu senang pengajian? Ya, emangnya kita itu mau ngurusin alam akhir apa? Jadi seolah-olah kita akan hidup selamanya. Aneh ya. Nah, jadi baik, saya pikir begitu Ibu. Jadi himpitan alam kubur itu memang ada. Tapi sebaliknya bagi yang beriman itu tidak akan berasa himpitan itu. Ya, berarti memang kalau kaum filsafat nanyanya bukan soal sahih dhaifnya hadis. Kalau kaum filsafat yang dirasakan itu mimpi atau bukan? Oh mimpi, kalau mimpi mah tenang aja juga mimpi. Anggap saja itu mimpi buruk. Iya, kalau mimpi di dunia ada bangunnya ini. Gak bangun masalahnya, itu bedanya. Mimpi buruk kita kan kadang-kadang ini juga ya, shock juga kalau sudah mimpi buruk ya. Tapi kan ada bangunnya. Ini masalahnya gak bangun. Baik, silakan. Ya. Roh orang-orang yang soleh itu kan nanti ditampakkan surganya nanti gitu. Nah di dalam kubur itu apakah sebagai taman surga atau bagaimana?
Gimana dulu? Ya. Kaitannya dengan ini tadi azab itu apakah hanya nanti di akhirat atau di dunia juga ditambahkan juga azab itu? Baik. Contohnya seperti di Los Angeles itu Ya. termasuk azab atau bukan? Baik. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah menyangkut orang-orang soleh. ruh, ya. Ruh orang-orang soleh. Dan diperingatkan surga. Yang sudah diingatkan tentang gambaran surga. Ya. Baik. Kan alam itu bertingkat-tingkat. Dari satu alam ke alam yang lain ada jarak. Diterangkan oleh Rasulullah panjang lebar. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid terakhir. Dalam jilid terakhir, maka kitab ini diberi judul khusus Kitabul Fitan wal Malahib. Kitab yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah dan peristiwa-peristiwa dahsyat. Nah, termasuk dijelaskan di dalamnya terkait dengan bagaimana itu prosesnya alam akhir itu. Ya, gak ada ya kitab sejarah yang menjelaskan dari mulai Adam dicipta sampai manusia menghadap Allah. Nah, itulah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Makanya diberi judul Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan hidup manusia dari awal sampai akhir. Dasar tidak. Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab ini yang terakhir ini sudah diterjemahkan juga, Bu. Kalau tadi huru hara alam kubur, ini huru hara hari kiamat. Ya, dijelaskan di situ, banyak dalilnya di situ. Ya. Memang manusia soleh diperlihatkan dengan kebaikan. Manusia yang tidak soleh diperlihatkan dengan ancaman-ancaman keburukan-keburukan itu. Minimalnya 6 solih. Tidurlah engkau dengan benar. Cuma ditafsirkan oleh sebagian orang salah kaprah. Tuh, ya kan namanya juga seperti tidur, anggap saja itu mimpi. Iya, bedanya tadi apa? Gak bangun-bangun mimpinya. Dikebukin terus. Nah, jadi itu. Satu. Yang kedua, pertanyaan dari Bunda dari belakang. Ya. Apa tadi Bunda? Azab itu hanya berlaku nanti. Ya tadi hadisnya. Doa yang kita baca itu menunjukkan fitnah di situ bisa azab, bisa ujian biasa. Jadi bisa ujian dalam makna musibah. Asoba yusibu isobatan musibun wa musibatun. Itu artinya Allah berkehendak menguji. Nah, hatta syaukah kata Nabi, sampai ibu ketojos jarum ketika jahit pakaian, itu juga musibah. Oh, itu berarti Allah yang berkehendak musibah. Semua orang pasti mengalami musibah. Ketika Allah menegakkan kehendaknya, kejadian pada seseorang itu musibah. Hatta syaukah, walaupun ketusuk duri, itu musibah. Tapi ada dengan istilah lagi balaan. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi, bil khairi wasyarri. Aku akan uji kalian. Nah, balaan, Imam Ibnu Qayyim nulis kitab khusus tentang al-bala. Bukan bala-bala artinya ya. Jadi al-bala itu artinya ujian. Ujian yang disebabkan karena tingkah pola manusia. Berarti ada sebab. Ya. Seperti contoh yang Ibu sampaikan tadi, apakah ini bala atau ujian biasa? Ya, musibah bagi yang tidak melakukan keburukan, musibah. Buktinya di situ ada masjid, berarti ada orang soleh dong. Berarti ada orang beriman dong. Nah, berarti bagi dia
ujian, musibah. Tapi bagi yang lain yang melakukan kemungkaran, bala. Apakah itu adab? Sebagian ulama menyebut ya adab. Jadi adab itu punya ragamnya. Nah, adapun adab dalam makna nanti di alam akhir tersendiri. Sama seperti nikmat di alam dunia beda dengan nikmat yang akan dirasakan di surga nanti, di alam akhir nanti beda. Makanya kenapa dibedakan dengan kalimat rohmah, rohim. Kalau rohmah yang gak sholat pun masih kebagian, yang tidak soleh pun masih kebagian makan, masih sempat jadi orang kaya gitu ya, masih sempat jadi punya kedudukan. Tapi belum tentu dia dapat rohimnya Allah. Ya, jadi rohimnya Allah apa? Nanti Allah curahkan kepada manusia 99 rahmat dari 100 rahmat yang ada. Yang satu rahmat sudah duluan dibagi-bagi di dunia. Nah, jadi di dunia cuma rebutan satu rahmat saja. Nah, sekarang logikanya adabnya bagaimana? Ya tentu saja adabnya lebih dasar. Apakah api neraka lebih dasar daripada bola api badai salju Los Angeles? Jelas. Ya, hadis Nabi, berapa derajat kelipatan panasnya? Berapa hari Los Angeles diterjang badai api? Hangus habis. Terbayar sudah kalau soal fisik. Gaza terbayar. Nah, gitu ya. Buktinya senjata yang dipasok oleh Amerika ke IDF setengahnya dari kerugian negara untuk menghadapi badai api. Sementara apinya alam akhir masih berlipat dibanding dengan panasnya api Los Angeles. Baik. Satu lagi Ya, satu lagi pamungkas. korelasi dengan dunia dan akhirat tadi dengan surat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mari hamba-hambaku yang berjiwa tenang masuklah ke surga. Apakah ini indikasi bahwa di dunia dia harus tenang itu sehingga dipanggil masuk ke surga? Itu tenang bagaimana? Apa arti tenang? Beda tenang dengan tenang-tenang saja. Nah, yang sama ya. Kalau yang Buddha tanyakan tenang-tenang saja, gitu kan. Tenang itu kan bagaimana damainya jiwa. Damainya jiwa itu tenang. Sebenarnya kita tahu tenang dan tidak tenang seseorang itu siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri dan Allah. Makanya Aisyah tidak bisa membohongi diri. Aisyah itu orang soleh, bagaimana tidak soleh? Istri Nabi, pilihan Allah. Disebutnya juga Ummul Mukminin. Kenapa Aisyah harus bunda? Ya, Aisyah. Kenapa beliau harus bunda? Padahal Nabi di samping soleh beliau, ahli fikih kalangan wanita sahabat. Ini kenapa harus bunda? Dan pertanyaan itu kita anggap biasa-biasa aja pertanyaan. Ketika musim Lailatul Qadar turun, Aisyah juga yang nanya, ya Rasul, orang yang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa sih? Apa Aisyah bodoh? Tidak, pengen nanya ke Rasul. Rasul, gimana sih Lailatul Qadar itu? Pokoknya kata Nabi, kau berdoa aja, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun lah kau. Lah, Aisyah disuruh minta ampun. Padahal Aisyah, siapa sih yang meragukan imannya Aisyah? Pakai minta ampun saja. Betul ya, Bu ya? Nah, jadi kita malu kalau lihat ini. Sama seperti bertanya tentang hisab. Aisyah sendiri yang bertanya, ya Rasulullah,
Gimana sih hisab itu? Bagaimana supaya aku diringankan hisab? Allahumma hasibni hisaban yasira, kata Nabi. Ini menunjukkan bahwa tenang di situ bukan tenang-tenang saja, akan tetapi ketentraman jiwa ketika dia lebih siap untuk berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Nah, harapan kita yang hidup kepada yang meninggal, semoga jiwanya tenang. Ya, itu hanya doa. Hanya doa kita, harapan kita. Makanya doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu harapan kita. Ayo doakan. Kata Nabi, ketika engkau ingin melepaskan jenazah kalian, maka ucapkan istaghfiru li ahlikum. Ayo kita mintakan ampun, kita bantu, kita rojo. Soal diterima ampunan kita oleh Allah atau tidak itu urusan. Tapi kata Nabi, ayo doakan. Istaghfiru li ahlikum. Istaghfiru li ahlikum. Mintakan ampun pada Allah. Kita doa. Kenapa Nabi harus meyakinkan? Ada hadis yang menyebutkan yakinkan apakah ini orang baik. Saksikan kalau dia orang baik. Nah, kan kalau kita banyak dramatisin atas segala kesalahan yang dialaminya, yang dilakukannya, karena Tuhan Maha Kuasa tidak mungkin tidak mengampuni. Kita sudah menjustifikasi. Nah, padahal dia sudah korupsi berapa triliun. Nah, kita masih bisa ngomong begitu ya. Nah, karena itu kan kasat mata dunia. Maka selagi apa artinya? Selagi kita masih ada kesempatan, saya pikir Nabi sudah memberikan ambang batas waktu, dan saya juga berpikir serius sama seperti ini ya. A'maru ummati ala siti wasab'ina sanatan, itu adalah ambang batas waktu kita. Warning dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umur umatku kurang lebih kisaran 60-70 begitu. Nanti yang lebih 70 ya dinikmati bonus gitu. Yang jelang 60-70 ya itulah yang dimaksud oleh Rasulullah. Saya pikir itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.